Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menyampaikan materi dari akuntansi perbankan dan LPD dengan subbab kredit yang diberikan. Lanjutkan ke materi, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Yang pertama ada Niputu Melani Putri dengan akhiran NIM 2687. Yang kedua ada Dewa Ayu Diah Utami Dewi dengan akhiran NIM 2718. Yang ketiga ada Niketut Trikesa Gita Jayanti dengan akhiran NIM 2722. Yang keempat ada Imade Putra Juliantara dengan akhiran NIM 2758. Yang kelima ada Pande Kadek Herawati dengan akhiran NIM 2764. Yang keenam ada Ikomang Bayu Aditya Putrawan dengan akhiran NIM 2770. Dan yang terakhir, saya sendiri, Putu Selsi dengan akhiran NIM 2916. Baik, untuk materi yang pertama akan dibahas adalah mengenai pengertian dari kredit yang diberikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Melani Putri dengan akhiran NIM 2687. Langsung saja ke materi, yaitu pengertian dari kredit yang diberikan oleh bank. Di mana kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Adapun termasuk kredit yang diberikan adalah kredit dalam kerangka pembiayaan bersama atau kredit dalam proses penyelamatan. Sekian pembahasan materi yang pertama. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selamat menyaksikan dan Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu jenis kredit yang diberikan. Yang pertama itu adalah jenis kredit menurut bentuknya. Jenis kredit menurut bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kredit rekening koran. Debitur diberikan hak untuk melakukan penarikan dana dalam rekening korannya sampai sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit ini dilakukan pada saat jatuh tempo. Yang kedua itu installment loan. Kredit jenis ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Jenis kredit kedua yaitu jenis kredit menurut jangka waktunya, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Dan yang terakhir adalah kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Contohnya itu adalah KPR atau kredit kepemilikan rumah. Jenis kredit yang terakhir yaitu jenis kredit menurut kegunaannya. Ya, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja atau usaha. Yang kedua, kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha. Contohnya membeli mesin pada suatu pabrik. Yang terakhir adalah kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi kredit. Kredit ini sering disebut sebagai personal loan. Contohnya yaitu adalah KPR atau kredit kepemilikan rumah. Baik, di sini saya akan membahas tentang akuntansi perkreditan. Sesuai dengan pengertian kredit, yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam. Ini berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini akan mengikat bank dan debitur. Pengikatan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak.
Bagi bank, pengikatan diri dalam perjanjian kredit berarti sebuah komitmen untuk memberikan kredit kepada debitur. Pada realisasi kredit, bank akan memungut beban terhadap debitur atau yang berarti pendapatan bagi bank. Pendapatan tersebut berasal dari biaya provisi, biaya administrasi, biaya transaksi jaminan, biaya asuransi, dan sebagainya. Biaya-biaya ini akan dibebankan kepada debitur melalui perkreditan terhadap kredit yang direalisasikan. Pengucuran kredit dicatat sebesar nilai realisasi kredit. Pertama, effective rate atau pembayaran anuitas adalah sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap. Nominal angsuran bunga setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok akan meningkat. Angsuran pokok dan bunga bila dijumlah setiap periode adalah sama besarnya. Bisa dilihat di gambar 3 adalah cara menghitung angsuran total dengan bunga efektif. Selanjutnya ada anuitas pembayaran pada setiap akhir periode angsuran atau post numerando. Kredit dengan angsuran post numerando umumnya untuk kredit tunai. Kredit yang direalisasikan dalam bentuk uang tunai. Contohnya, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit pegawai. Rumusnya silakan lihat di PPT. Keterangannya, A sama dengan anuitas, M sama dengan nilai kredit, I sama dengan tingkat suku bunga, dan N adalah jangka waktu kredit per bulan. B. Angsuran kredit diterima setiap awal bulan atau prenumerando. Kredit ini biasanya untuk kredit non-tunai seperti kredit pemilikan rumah KPR, kredit pemilikan mobil KPM. Nasabah akan dibebani uang muka, down payment, dan angsuran perdana pada saat akad kredit ditandatangani atau pola pembayaran angsuran di awal bulan. Rumusnya bisa dilihat di gambar tersebut. Keterangannya adalah A. Anuitas, M. Nilai kredit, I. Tingkat suku bunga, dan N adalah jangka waktu kredit per bulan. Kedua, sliding rate adalah angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama pada setiap angsuran, sedangkan bunga diperhitungkan menurun sejalan dengan berkurangnya sisa kredit. Rumus untuk menentukan angsuran atau cicilan pokok. A sama dengan M dibagi N. Keterangannya, A adalah angsuran atau cicilan pokok, M plafon kredit, dan N adalah periode kredit. Yang ketiga, flat rate. Perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada perhitungan bunga secara pro rata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Apabila menggunakan flat rate, umumnya akan menentukan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan effective rate atau sliding rate. Rumus untuk menentukan angsuran pokok dan bunga adalah angsuran pokok dan bunga sama dengan M ditambah kurung buka M dikali I dikali T kurung tutup dibagi N. Keterangannya, M adalah plafon kredit, I tingkat suku bunga dalam persenan, T jangka waktu kredit per tahun, dan N jumlah bulan angsuran selama masa kredit. Perlakuan akuntansi bunga kredit. Bunga kredit dibukukan tersendiri atau terpisah dengan angsuran pokok kredit. Perlakuan bunga kredit akan dilihat dari kualitas kredit yang memberikan bunga. Bila kredit tergolong lancar, maka bank bisa menerapkan accrual basis. Bank bisa melakukan pencatatan pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Namun, bagi kredit bermasalah atau misalnya dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, maka bank akan memperlakukan pendapatan bunga berdasarkan case basis. Dengan demikian, pendapatan bunga yang belum dibayar debitur dicatat dalam rekening administratif atau kontingensi tagihan. Baik, materi selanjutnya yaitu kredit sindikasi. Kredit sindikasi sering disebut juga dengan pembiayaan bersama. Kerjasama pembiayaan ini melibatkan beberapa bank yang mempunyai komitmen bersama untuk membiayai proyek tertentu.
Hubungan kerjasama yang horizontal ini ditunjukkan melalui penyertaan pembiayaan tiap-tiap bank pada proyek tersebut. Contoh pembiayaan bersama yaitu konsorsium, CO financing, dan kredit sindikasi. Bisa dilihat pada gambar, yaitu hubungan bank peserta dengan bank koordinator dalam kredit sindikasi. Sekian. Restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.